nggak tahu itu suara miku kayak apa, yang pasti noise. Dan temanku lagi nyetel lagu di luar ya. Mana aja bisa kututup pakai audio di sini aja deh, aku ngeplay audio di sini. Oke, halo guys, long time no see. Aku udah janjiin dari kapan tahu sebenarnya cara pakai izin wish, dan ya akhirnya ada waktu. Kita mulai aja kali ya. Ya, yang kalian ya apa sih? Aku mau apa sih anjing? Seperti yang kita tahu lah, izin wish itu script ya guys, script gratis yang ada di iScript. Fungsinya adalah easing tapi pakai expression. Expressionnya tuh ya dari mereka, dan kita bisa otak-atik based on dari script kan, dari expressionnya. Sama juga aku mau ingetin, versiku di sini aku pakai versi 261 ya. Kemungkinan di bawah itu bisa aja beda, ada beberapa fitur yang beda. Gitulah intinya. Dan di sini aku mau jelasin kenapa aku udah ada gambarnya sini, ada kotak, ada movement begini. Aku cuma mau jelasin beberapa hal yang harus diperhatiin nih kalau misalnya mau apply izin wish. Salah satunya nih, ketika kita mainnya position ya, properties position ini sangat-sangat apa ya bahasanya, krusial buat di ngerti. Apa sih, ngomong apa sih anjing? Kok krusial lah nih. Lebih ke kalian kudu tahu nih kalau misalnya perbedaannya di separate sama nggak di separate. Ini nih ya nih. Kenapa bisa begini bang? Karena basically izin wish itu bakal nge-apply ke semua axis atau properties yang ada di sini. Misalnya ini kan kayak posisinya ada dua axis kan, ada dua properties x sama y. Kalau dia nggak di separate, dia bakal nge-apply ke semua axis, dan jadi movementnya jadi begini, melengkung tuh. Gitu. Ini kudu diperhatiin. Jadi sebisa mungkin sesuaikan kebutuhan juga sih, lebih tepatnya. Kalian maunya gimana? Kalau aku sendiri sih lebih prefer di separate ya, karena ada movement yang nggak aku pengen malah jadinya di sini. Yang ibaratnya aku cuman pengen gini, ya udah, kudu di separate. Itu yang pertama. Kedua, soal period. Soal period ini lumayan krusial juga menurutku, karena kalau misalnya kamu nggak ngubah periodnya, bakal beda nih bentuknya. Ini posisi keyframe-nya, value-nya sama-sama 0. Dari ujung sini sama ujung sini itu 0. Tuh. Kalau misalnya aku ganti, ini kalau aku buka, di sini kita pakai 041. Ini 041. Jadi dia beloknya ke kiri. Gitu. Kalau misalnya nggak minus, aduh, mana sih? Dia jadinya ke kanan. Jadi kudu tahu nih. Disesuaikan aja sih lebih tepatnya gimana kalian maunya. Kadang kalau nggak ada otak-atik tuh agak aneh aja gitu loh. Kemudian amplitude nih. Amplitude ini lumayan apa ya? Lumayan membingungkan karena aku sedikit mau jelasinnya bingung, dan aku sudah ngelink ini variabelnya, udah klik ke slider, jadi tinggal kita geser-geser biar tahu nih grafnya bentuknya gimana. By the way juga kalau mau lihat bentuk expressionnya, ini kamu kudu klik ini, klik 2 kali yang ininya. Jadi kamu tahu tuh bentuk grafnya kalau kena expression gimana. Oke. Jadi aku udah ngeling periodnya sama amplitude-nya ke slider. Jadi kalau bisa kita geser-geser, kudu jangan gini deh. Ini deh. Nah, ini kita geser tuh. Ya dia pokoknya semakin kecil berarti kan semakin banyak nih gelombangnya. Makanya kalau semakin kamu gedein, bukan makin banyak, malah makin kecil. Jadi kudunya ya aku biasanya paling aman sih 0,41 sih, paling aman lah itu. Kemudian amplitude deh. Amplitude kan normalnya 50 kan ya kalau dari expressionnya. Nah aku nggak tahu nih posisi what. Ini juga baru nggak nih. Oke. Jadi amplitude itu
ngatur seberapa dalam gelombangmu, seberapa dalam dan seberapa curam keyframe awalnya. Oke, aku juga baru ngeh nih. Tapi karena aku tadi pakai minus, jadi ancur dia. Oh enggak anjir. Oh ya enggak. Dana gini lah kurang lebih tuh. Jadi amplitude itu ngaruhnya ke seberapa curam, seberapa dalam bentuk gelombangmu ini. Dan ini kalau misalnya kamu ratain, nah ini kayak gini, tinggal otak-atik aja. Dan ini juga bisa dinolin lagi. Udah. Jadi ini kepake buat ya nambah impact lah. Nanti gue jelasin di keystype. Oke. Jadi kurang lebih begitu. Dan sini ini fungsi yang mau gue jelasin yang soal start dan end, start only, end only. Jadi keys ini dia bakal ngebaca keyframe-mu, seberapa banyak keyframe-mu. Misalnya nih ada, ini aku pakai yang ini ya, pakai end only ya. Jadi dia bakal ngebaca 2 keyframe terakhir atau 2 keyframe di awal. Dan kamu bisa buat kayak gini. Ini kalau kamu lihat tuh, ini doang kan. Ini masih nyala ternyata. Ini kita buka lagi. Grafnya mana? Nyalain. Oke, dan ya kalau kita klik, kita zoom dulu. Oke, kita bisa atur. Misalnya aku mau di 6 gitu. Nah, menyesuaikan aja. Ini tetap biasa 4. Mungkin amplitude-nya kalau mau agak kencang berarti naikin 80 atau 90. Jadi dia bakal ngebaca keyframe terakhir aja. Walaupun kalau kamu lihat grafnya juga nggak ada graf sama sekali nih. Tuh. Setas. Dan nambah rotation tadi yang teknikku bilang nggak usah ditambah value apa-apa. Tinggal sesuaiin aja nih jaraknya. Tuh. Buka dulu ntar. Ini. Tinggal sesuaikan aja menurutku. Nyalain dulu lagi. Main apalah nih. Kalau kurang kencang naikin 30 guys. Kalau mau ngerasa kurang ya nggak mau ke kiri ke kanan, ini minusnya lagi. Udah kurang lebih kayak gitu cara pakai Zinwis guys. Aku nggak bisa jelasin sebanyak ini ya, yang sering ku pakai aja lah aku jelasin. Semoga penjelasanku jelas-jelas aja, kalian tidak bingung. Tapi kalau kalian bingung bisa tanya aku langsung lewat Discord, lewat Instagram. Tapi aku sekarang lebih aktif di Facebook sih. Ya itu doang sih tutorialnya. Semoga bermanfaat guys. Ya selamat pagi, sore, malam buat kalian nonton. Semoga hari kalian bahagia. Apa sih? Bye bye. Assalamualaikum.